Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Piti Dinda Hazet. Apa kabar nih? Semoga baik ya. Di video kali ini aku akan sharing kisi-kisi SKB CPNS tahun 2023 untuk instansi Kemdikbudristek, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke, langsung aja yuk kita lihat. Jangan lupa di subscribe ya. Baik teman-teman semua, pastikan kalian melihat pengumuman untuk SKB tetap di website resmi instansi yang dilamar. Nah, di website resminya nanti muncul nama-nama yang akan mengikuti ujian SKB lengkap dengan kisi-kisi dan jadwalnya. Untuk teman-teman yang melamar di instansi lain, silakan teman-teman cek di website resmi instansi yang dilamar. Nah, seperti ini tampilannya setelah kita klik link tadi. Oke, langsung aja kita pilih CPNS ya, karena kita mau melihat kisi-kisi SKB CPNS. Oke teman-teman, di sini bisa dicek apakah teman-teman ikut SKB atau tidak ya. Jadwalnya juga sudah ada, jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Kemudian untuk ikut SKB itu perkalian 3 ya teman-teman untuk setiap formasi. Misalnya formasi yang teman-teman lamar itu diterima 1 orang. Maka yang ikut ujian SKB adalah ranking 1, 2, dan 3 SKD. Apabila formasi yang diterima itu 2 orang, maka 2 kali 3 ya teman-teman. Artinya yang ikut SKB adalah peringkat 1 sampai peringkat 6 SKD. Oke, begitu seterusnya. Nah, ini dia teman-teman, kisi-kisi SKB-nya udah aku download dari link yang tadi. Ada 3 ya SKB-nya. Yang pertama CAT-BKN, kemudian yang kedua wawancara, dan yang ketiga itu ada praktik mengajar atau micro teaching. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, CAT-BKN. CAT-BKN ini nanti ujiannya pakai komputer ya teman-teman, sama seperti waktu SKD. Jadi untuk jumlah soal, skor minimal maksimal, dan nilai ambang batas serta durasi menitnya ini sesuai ketentuan Panselnas. Untuk bobotnya 60% ya teman-teman. Adapun yang akan diujikan di CAT-BKN yaitu ada 4. Yang pertama, etika dan tridharma perguruan tinggi. Ini tentang etika ya, kode etik maupun sikap perguruan tinggi. Kemudian untuk tridharma perguruan tinggi itu terdiri dari 3 ya teman-teman. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian. Dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Jadi teman-teman bisa belajar lagi tentang hal-hal tersebut. Selanjutnya, CAT-BKN ini terdiri dari literasi bahasa Inggris. Biasanya ini reading ya teman-teman. Jadi nanti ada teks bacaan dalam bahasa Inggris. Kemudian teman-teman diminta menjawab soal yang berhubungan dengan teks tersebut. Selanjutnya di CAT-BKN ada penalaran dan pemecahan masalah. Nah, waktu aku ujian dulu teman-teman tahun 2021, penalaran dan pemecahan masalah ini soalnya tentang tabel dan grafik. Jadi setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tabel dan grafik tersebut. Disitulah diuji penalaran kita, pemahaman kita terhadap informasi yang disampaikan di dalam tabel maupun grafik tersebut. Jadi teman-teman nanti harus lebih teliti ya, memilih jawaban yang paling benar. Kemudian CAT-BKN yang terakhir ada dimensi psikologi. Soalnya mirip ujian psikotes. Itu dia tadi tentang CAT-BKN. Selanjutnya wawancara. Wawancara ini terdiri dari 5 soal. Setiap soalnya mendapatkan skor maksimal itu 5.
Sehingga kalau kita menjawab dengan maksimal semua, maka akan mendapatkan skor 25. Untuk nilai ambang batasnya yaitu 12,5 dan durasinya 30 menit. Untuk bobot wawancara ini 20% ya. Dan keterangannya, wawancara ini bisa menggugurkan. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, praktik mengajar atau micro teaching bagi dosen. Jumlah soal 5, skor minimalnya 5, skor maksimalnya juga 25, nilai ambang batasnya sama seperti wawancara, yaitu 12,5. Durasi menitnya ini selama 20 menit, kemudian bobotnya ini juga 20%. Dan keterangan juga bisa menggugurkan. Nah, ini dia ada catatan penting. Yang pertama, subtes yang akan diujikan dalam SKB tambahan, meliputi wawancara dan praktik mengajar atau micro teaching. Wawancara untuk menggali kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir, atau analytical thinking, dan penugasan tentang jabatan yang akan dilamar. Kemudian, praktik mengajar atau micro teaching untuk menggali kompetensi teknis maupun terapan sesuai dengan latar belakang keilmuan serta implementasinya di tempat tugasnya. Pelamar yang mengikuti SKB dinyatakan gugur apabila 1. Tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB CAT maupun SKB tambahan. 2. Tidak memenuhi nilai ambang batas SKB tambahan yang ditentukan. Jadi, teman-teman harus mengikuti semua subtes SKB CAT maupun SKB tambahan. SKB CAT tadi terdiri dari 4 ya teman-teman. Etika dan Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian literasi bahasa Inggris, kemudian penalaran dan pemecahan masalah, dan yang terakhir ada dimensi psikologi. Jadi ini harus teman-teman ikuti semuanya. Nah, untuk SKB tambahan itu wawancara dan praktik mengajar. Teman-teman juga harus mengikuti SKB tambahan ini. Nah, wawancara dan praktik mengajarnya dilaksanakan secara daring ya, melalui aplikasi video conference, biasanya melalui Zoom meeting. Demikian video dari aku, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Tolong di-subscribe dan di-like. Dan jika ada pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar atau DM aku di Instagram. Terima kasih. Semangat berjuang teman-teman, semoga mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan harapan dan doa. Semangat teman-teman, raih nilai SKB yang setinggi mungkin. Karena yang lolos adalah nilai akhir yang paling tinggi setelah ditotal nilai SKD ditambah dengan nilai SKB. Semangat ya teman-teman pejuang NIP, semoga lolos menjadi CPNS tahun ini.